Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin dengan nomor NIM 20211021003. Saya dari Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 dari Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Aep Saifuddin MPD. Untuk soal nomor 1 yaitu jelaskan kenapa mahasiswa PGMI diwajibkan mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik. Jawabannya yaitu menurut saya mata kuliah perkembangan peserta didik ini sangat penting untuk dipelajari oleh calon-calon pendidik. Karena materi yang disampaikan oleh Bapak dosen dan rekan-rekan teman saya itu semuanya materinya sangat bagus untuk kita ke depannya. Dan materinya pun mempelajari lebih fokus membahas anak untuk yang akan kita didik nanti. Dengan mempelajari mata kuliah ini, kita menjadi tahu apa itu psikologi perkembangan, apa itu konsep perkembangan seperti pertumbuhan dan kematangan pada anak, dan bagaimana cara mengajar anak pada usia dini sampai menuju remaja dengan baik, karakteristik perkembangan fisik, kepribadian, psikomotorik, perkembangan sosial, perkembangan kognitif dan bahasa, perkembangan moralitas dan keagamaan, perkembangan kemandirian dan karir pada masa anak-anak menuju remaja. Manfaat yang saya dapat dari mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik yaitu dapat mengendalikan diri agar tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk nomor 2 yaitu soalnya jelaskan apa pengertian perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Untuk pengertian perkembangan peserta didik yaitu bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Untuk pengertian psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak lahir sampai dengan meninggal. Ilmu psikologi perkembangan ini digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan dan pengasuhan, organisasi industri, pengoptimalan kualitas hidup dewasa tua, dan penanganan remaja. Untuk nomor 3 yaitu jelaskan apa kaitannya antara perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Di sini proses pengubahan atau perkembangan sikap, tata laku kemampuan, pengalaman kehidupan, pengetahuan, kebiasaan, kedewasaan, dan tanggung jawab moral subjeknya individu atau kelompok. Bertujuan menyempurnakan proses perkembangan individu peserta didik berlangsung secara formal dan non-formal, dilakukan secara sengaja atau melalui pembimbingan. Di sini kaitannya antara perkembangan peserta didik dengan psikologi perkembangan yaitu psikologi perkembangan bisa membantu dalam proses mengajar. Kompetensi kognitif dan efektif psikomotorik guru, usia dan jenis kelamin yang berhubungan dengan bidang tugas yang dipegang. Untuk nomor 4, soalnya yaitu faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Di sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yaitu ada faktor yang berasal dari dalam individu dan ada faktor yang berasal dari luar individu. Untuk yang di dalam individu yaitu merupakan salah satu faktor yang sumber dari setiap individu. Faktor ini merupakan faktor yang sangat tampak dan dapat dilihat. Contohnya yaitu bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan, dorongan, dan intrinsik. Untuk faktor yang berasal dari luar individu yaitu contohnya makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Untuk faktor umumnya yaitu merupakan gabungan antara faktor dari dalam dan faktor dari luar. Contohnya yaitu inteligensi, jenis kelamin, kesehatan, dan ras.
Untuk nomor 5 yaitu soalnya jelaskan materi apa saja yang kalian pahami dari penyajian materi awal sampai materi ketujuh. Di sini ada materi yang saya pahami setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama, perkembangan peserta didik sebagai cabang psikologi perkembangan, yang kedua, konsep perkembangan, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang keempat, karakteristik perkembangan kepribadian masa anak-anak menuju remaja serta implikasi dalam pendidikannya, yang kelima, karakteristik perkembangan sosial pada masa anak-anak menuju remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.